kesehatan atau konseling medis lah. Saya rasa konseling ini banyak dilakukan di mana-mana, baik di bidang pendidikan, saudara penyampaian berita buruk. Kenapa penyampaian berita buruk? Biasanya di dalam medis itu kalau hamil itu disampaikan gitu. Tapi juga bisa berita buruk juga gitu. Kadang-kadang bisa berita buruk, bisa memalakan itu tidak ada. Iuran itu Mas? Iuran ke seseorang itu tidak. Kalau iuran angkatan dalam urusan untuk makan, rumah tangga, beli aqua, untuk minum sendiri, nah itu biar diatur ya. Berapa nilainya? Kalau nilainya saya bukan seangkatan sama dia ya. Yang 40 juta itu 40 juta benar nggak sih? 40 juta itu coba konfirmasi ke Apa? dikonfirmasi ke Mas. Konfirmasi kemana Mas? Bagaimana? Konfirmasinya yang kemana 40 juta itu? Kalau konfirmasinya ke teman angkatannya ya, ke bendaharanya. Oh. Saya kalau itu kurang. Berarti ada strukturalnya ya? Ada struktur. Bendara ketua gitu ya Mas? Ya, dan pengetahuan saya ulama itu juga benar. Itu wajib ya Mas? Iuran sebenarnya? Kalau nggak bayar gimana? Kalau nggak bayar tidak ada hukum. Itu buat senior kan Mas? Itu tidak ada hukum. Beneran Mas? Iya, Buat karena jamu senior nggak? Kan nggak dibantu lagi pendidikannya. bagaimana? Nggak dibantu lagi pendidikannya. Selama ini pengetahuan teman-teman angkatan ya, almarhumah itu termasuk yang tidak ikut setoran. Dan sampai sekarang ini tetap almarhumah disebutkan setoran. Ini Mas. dengan pelayanan dan konseling, karena nanti mungkin dokter bisa melakukan konseling kesehatan atau konseling medis. Ditegaskan Mas, iurannya itu per orang berapa Mas? Kalau iuran itu menurut saya dikembalikan ke orang yang menyetorkan ya. Kalau misalkan kayak saya, Nominalnya berapa Mas kalau biasanya? misalkan itu tidak begitu, ada mungkin 10 dan itu dikelola sendiri ke angkatan. 10 juta? 10 juta, tapi itu dikelola ke bendahara saya. Per bulan itu ya? Iya, di bendahara untuk membeli kebutuhan makan, karena kan kita banyak. Dan itu kan setiap hari kita diupah. Berarti Per orang ya? per orang minimum ya? Tentu, kadang-kadang saya nggak iuran juga, karena uang kasnya masih penuh. Oh, per orang berarti minimal 10 juta ya? Tidak perlu, tidak tentu. Tidak tentu, Kan ya. saya bilang tidak tentu. Ada yang 1 juta? Ada juga, ada kalau butuh 5 juta, ada yang tidak perlu iuran Paling- dalam satu bulan itu. Paling besar berapa Mas? Iurannya Mas? Satu sama lain, terus kenapa kamu nggak Makanya iuran itu tergantung kas kita untuk memenuhi beli makan. Kalau kasnya masih cukup, ya kita nggak perlu. Mas, paling besar iurannya berapa Mas? Bagaimana? Paling besar berapa iurannya? Saya mungkin ada, kalau di saya pas saya 10 ya? Tapi kalau nggak ada iuran? sisa, itu dikembalikan. Kalau ternyata di akhir bulan, itu kan hanya 1 semester saja. Ya, satu semester ya Mas? 1 semester. Satu semester ya? Jadi 9 bulan ya Mas ya? 1 semester saja. Jadi ketika kita next semester, kita tidak mengeluarkan iuran lagi. Tidak mengeluarkan. Karena yang memberikan kita makan yang gitu. Oh berarti Harus ditambah dokternya ya? jumlah perawat yang menangani. Jadi banyak tugas-tugas perawat yang itu karena tidak ada perawatnya dikerjakan oleh PPDS. Jadi saya malah bisa menyebut sistem PPDS yang ada di Indonesia saat ini, mereka bekerja untuk pelayanan rumah sakit, hasilnya diterima oleh rumah sakit semuanya, tapi mereka tidak terima gaji, itu bentuk perbudakan modern atas nama pendidikan dan pelayanan kesehatan. Itu jelas perbudakan, mereka kerja nggak digaji, nggak ada ikatan kepegawaian, sehingga tidak ada kesejahteraan, apalagi makan nggak dapat, ditambah lagi beban bayar Boleh. parkir. Pola komunikasi gimana Mas? Kalau semester 1 katanya nggak boleh ngomong ke semester 3, semester 4. Itu gimana tuh Mas? Harus ngomong pakai bahasa yang baku atau cuma Mas, siap Mbak gitu. Apakah betul tuh Mas? Bagi saya, dulu kebetulan saya dapat yang sangat terbuka. Itu terserah saja.
Kalau saya, adik Terserah saya tuh sangat- gimana maksudnya mas? Terserah itu bisa. Kalau saya membuka semuanya. Ya karena apa? Karena ketika pemeriksaan, kenapa kadang-kadang sulit diajak komunikasi? Karena kita lagi fokus dan kita sulit diajak komunikasi. Jadi juniornya mungkin segan bicara. Tapi kalau situasinya sudah tenang, pasiennya sudah aman, komunikasi tentu ada. Karena tidak satu OKA itu hanya ada satu semester, ada satu semester satu ada dua. Kadang-kadang misalnya saya semester 5, adik saya ada semester 1. Ya, saya harus komunikasi dong. Ada berapa angkatan sih mas di PPDS? Ini 80 itu berapa angkatan? 4 angkatan. 4 angkatan. Oke. Semester 1 sampai semester 8. Di kamar operasi kadang-kadang hanya ada semester 1 dengan semester 3. Ya kan mereka harus bicara semester 1 dan semester 5. Kan tidak mungkin tidak bicara, Mas. Ya. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan memang ada temuan seperti itu, silakan diproses. Kita sangat terbuka gitu. Kalau Bapak bertanya pada pengalaman saya, alhamdulillah saya ke adik saya juga open dan adik saya ke saya juga sangat open seperti itu. Dengan pelayanan dan konseling, karena nanti mungkin dokter bisa melakukan konseling kesehatan atau konseling medis lah. Sekarang konseling ini banyak dilakukan di mana-mana, baik di bidang pendidikan, saudara penyampaian berita buruk. Kenapa penyampaian berita buruk? Biasanya di dalam medis itu, kalau hamil itu berita baik gitu. Tapi juga bisa berita buruk juga gitu. Kadang-kadang bisa berita buruk, bisa berita baik lah. Ya, mudah-mudahan ini manajemen bagaimana menyampaikan kita. Dokternya goblok. Oke, itu